Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama dengan saya Farah Sofa Aulia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tafsir tahlili Quran surah Al-Fath ayat 18 sampai ke 20. Tapi mungkin tidak akan saya bahas semuanya. Mungkin saya akan bahas ayat ke-18 saja, karena itu merupakan ayat yang sangat romantis. Tafsir ini sebenarnya memiliki judul, yaitu keikhlasan mendatangkan keridhaan. Dan tafsir tahlili yang akan saya bawakan memiliki rujukan, yaitu tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Al-Kasyaf. Saya akan membacakan terlebih dahulu sebab turunnya dari ayat ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bermimpi bahwasannya Nabi Muhammad SAW beserta dengan kaum muslimin berbondong-bondong memasuki Masjidil Haram. Atas dasar mimpi itulah Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu tahun ke-6 Hijriah, mengajak seluruh sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Akhirnya mereka pun berangkat dari Madinah. Sebelum sampai di kota Mekah, sampai di wilayah Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW itu mengutus sahabatnya yang bernama Khorosh bin Umayyah al-Khuzai. Khorosh ini diutus juga bersama dengan unta Nabi Muhammad SAW yang bernama As-Sa'lab. Diutus ini kemana? Diutus ke kafir Quraisy Mekah untuk meminta izin bahwasannya ada rombongan Nabi Muhammad SAW itu mau memasuki kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, ibadah umroh. Setelah Quraisy ini berhasil masuk ke Mekah dan meminta izin kepada kafir Quraisy, ternyata kafir Quraisy tidak mengizinkan. Mereka menolak mentah-mentah, bahkan Khorosh bin Umayyah ini hampir dibunuh. Tapi Khorosh bin Umayyah diselamatkan oleh oleh saudaranya yang ada di Mekah. Setelah Khorosh sampai kembali ke rombongan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun mengutus sahabatnya yang lain, yaitu Utsman bin Affan, atas dasar rekomendasi Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bisa merekomendasikan Utsman? Ini karena Utsman memiliki keluarga yang menghormati serta bisa melindungi Utsman dari bahaya yang ada di Mekah. Akhirnya sesampainya Utsman bin Affan ke kota Mekah, maka Utsman bin Affan awalnya diterima karena kafir Quraisy mengira bahwasannya yang mau umroh itu hanya Utsman sendiri. Tapi setelah membawa-bawa nama Nabi Muhammad, seluruh kafir Quraisy menolak mentah-mentah permintaan dari Utsman. Akhirnya Utsman pun ditahan di Mekah, dan kabar yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kabar bahwasannya Utsman telah dibunuh. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk berperang. Mereka di saat itu berada dalam ketakutan, karena siapa yang membawa senjata untuk ibadah haji dan umroh? Mereka hanya membawa pisau kecil untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah, berseru kepada mereka agar mereka memperbarui baiatnya. Wahai manusia, baiat. Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam telah datang dengan ayat, yaitu laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi di saat Nabi Muhammad SAW itu merintahkan untuk baiat dan kaum muslimin berbondong-bondong untuk baiat,
turunlah ayat dari Quran surah Al-Fath ayat ke-18. Seluruh kaum muslimin berbaiat kepada Nabi di bawah pohon Samurah. Hanya satu orang yang tidak berbaiat kepada Nabi, yaitu Jad bin Qais, di mana dia terindikasi sebagai orang munafik. Sekarang kita masuk kepada tafsir dari Quran surah Al-Fath ayat ke-18 sampai ke-20. Nah, bagaimana tafsir dari Quran surah Al-Fath ayat ke-18? Al-Fath ayat ke-18 memiliki berbunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang mukmin. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon Samurah. Fa'alima ma fi qulubihim, sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, maka Allah menurunkan ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata radhiya, yaitu meridhoi. Menurut Profesor Quraish Shihab, ridho itu bila disandingkan kepada manusia, maka itu sesuatu yang sangat senang, tidak terbetik sedikit pun rasa sedih, rasa kecewa, tapi seluruhnya itu rasa senang. Maka maksudnya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat bangga kepada kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ridho menurut Profesor Quraish Shihab itu adalah sesuatu karunia yang lebih besar daripada karunia surga. Ini disebutkan di dalam ayat lain, waridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar karunianya daripada karunia surga. Lalu di dalam ayat ini juga disampaikan bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Nah, apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka? Yang dalam hati mereka itu adalah kegusaran bahwasannya mereka khawatir akan mati, khawatir tidak bisa selamat di Hudaybiyah. Akan tapi Allah mengetahui hati mereka, maka fa'anzalas sakinata 'alaihim, diturunkanlah ketenangan untuk mereka semua untuk bisa berbaiat kepada Nabi. Dan Allah juga mengetahui apa yang dalam hati mereka, sehingga Allah meridhoi mereka atas baiat mereka, karena mereka ikhlas di dalam menyampaikan baiat, di dalam berbaiat kepada Nabi pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwasannya di dalam hati mereka itu ada kesetiaan, dan di dalam hati mereka itu ada kesabaran bersama Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir ayat terdapat disebutkan bahwasannya mereka itu dibalas dengan kemenangan yang dekat. Nah, di sini kemenangan yang paling dekat dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah penaklukan Khaybar. Maka maksud dari fathan qariba di sini adalah penaklukan Khaybar. Sehingga mereka tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, karena setelah ini mereka akan mendapatkan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan Khaybar. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari tafsir tahlili Quran surah Al-Fath ayat ke-18. Terima kasih telah menyimak. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.